Dan pemirsa, untuk pembahasan selengkapnya seperti apa evaluasi pelaksanaan arus mudik dan balik lebaran tahun ini, sudah bersama kami ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi dan juga ada Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Selamat pagi Pak Muhadjir, selamat pagi Pak Aan. Pagi, Pagi Bapak-Bapak. Saya mau ke Kakor Lantas terlebih dahulu. Pak Aan ini dari semua yang sudah kita lihat bersama-sama ada arus mudik dan arus balik. Bagaimana evaluasi secara keseluruhan untuk pelaksanaan arus balik kemarin Pak? syukur alhamdulillah kami sudah mengevaluasi ya, untuk operasi ketupat sendiri berakhir tadi malam 24.00 atau jam 00. Secara umum pelaksanaan arus mudik dan arus balik 2024 ini alhamdulillah cukup lancar, kendali, walaupun masih ada beberapa mungkin perlambatan, kemacetan, dan ada kejadian kecelakaan. Namun secara umum bisa saya sampaikan untuk kecelakaan sendiri secara nasional ini mengalami penurunan ya sekitar 18%. Dari tahun lalu 3.561 kasus selama operasi, tahun ini 3.286 kasus, ya turun 8%. Kemudian ini yang meninggal dunia juga mengalami penurunan 12%, dari 534 menjadi 469. Tentu ini juga kami prihatin, masih ada beberapa saudara kita yang masih dapatkan musibah kecelakaan selama arus mudik dan balik ini. Kemudian disampaikan juga untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang sudah kita persiapkan. Ini ada beberapa kali kita lakukan one way ya, di jalan tol sendiri ada 4 kali kita lakukan. Kemudian di jalur wisata puncaknya ada 9 kali. Kemudian jalur arteri Jabar ini Gentong, Malambong sampai dengan Pasar Lui ini ada 197 kali kita melakukan one way sepenggal. Artinya kita atur sehingga mungkin kemarin ada beberapa pelambatan di jalur Gentong ini karena kita melakukan pengaturan 197 kali saat mudik maupun balik. Kemudian pada jalur arteri di Sumbar juga kita lakukan 8 kali one way, ini yang mengarah ke Bukit Tinggi ya. Kemudian untuk di Kolonengan juga kita beberapa kali melakukan pengalihan arus untuk selama mudik dan balik ini. Baik. Kemudian ya sebenarnya saya sampaikan dulu untuk pembatasan sumbu 3 ke atas. Kalau lihat dari data kami, tingkat kepatuhannya memang ada kenaikan ya. Dari 2023 ini 92% yang taat mengikuti regulasi yang ada. Tahun 2024 ini 93,2% tingkat ketaatan sumbu 3 ke atas. Walaupun masih banyak yang kita tindak, 7.508 kasus selama arus mudik dan balik tahun 2024 ini. Kemudian penerapan KG ganjil genap ini kalau kita bandingkan dengan arus mudik ada perbaikan. Pada saat arus mudik itu kita tindak 8.725 kasus pelanggaran KG. Pada saat arus balik ini turun menjadi 8.258 kasus terhadap pelanggaran KG itu. Jadi secara umum Mbak Valencia untuk pelaksanaan arus mudik dan balik ini cukup aman, lancar, terkendali. Ini semua berkat kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk media yang terus mensosialisasikan apa-apa rencana yang akan kita lakukan dan mengupdate terus arus lalu lintas. Ini saya sampaikan terima kasih kepada media dan seluruh masyarakat Indonesia.
Baik, jadi menurut Pak Aan, Kakor Lantas Polri, arus balik kali ini aman, lancar, terkendali kalau secara keseluruhan. Pak Muhadjir, kalau kita lihat Pak Muhadjir, sejauh ini masih ada yang belum kembali lagi ke daerah Jabodetabek. Apakah mungkin ini jadi efek dari WFH yang diterapkan, Pak Muhadjir, di arus balik kali ini? Efeknya pasti ada ya, cuman kita tidak tahu seberapa. Tetapi memang target kita mudik itu kita desain sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kurva puncak ekstrim yang terlalu tinggi dan bersifat unimodal. Dan kita desain sedemikian rupa sehingga puncak-puncak mudik itu terjadi di beberapa hari dan juga beberapa jam tertentu sehingga bersifat multimoda, dan itulah sebabnya untuk tahun ini rasanya tiap hari itu adalah puncak mudik gitu. Kenapa? Karena memang kita desain tadi itu supaya tidak terjadi puncak mudik yang terlalu ekstrim yang itu sangat-sangat berisiko dan sangat merepotkan dari pihak pengelola, terutama Pak Kakor Lantas dan seluruh jajarannya. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam intervensi kebijakan, mulai awal ketika kita mengatur cuti bersama dengan 3 menteri melalui SKB 3 menteri, kemudian kita menata tentang masalah kesediaan bahan pangan dengan Menteri Perdagangan dan Bappenas dan beberapa kementerian yang lain untuk memastikan bahwa stok pangan, kemudian distribusi dan harga bisa terkendali, termasuk kemudian kita harus bicara tentang persediaan energi BBM dengan PT Pertamina mulai dari stok, distribusi dan juga stabilitas harga sama lah. Kemudian kita bicara tentang penambahan infrastruktur terutama oleh Kementerian PUPR, misalnya tahun ini ada penambahan 7 ruas jalan tol, 4 ada di lintas Sumatera dan 3 ada di lintas Jawa. Ini juga tentu saja merupakan bagian yang kita upayakan agar persiapan jauh-jauh hari sebelum mudik ini sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan cara yang sangat sistematis dan matang. Dan yang terakhir, pertempuran dilakukan oleh Kakor Lantas dan Kementerian Perhubungan. Kemudian bantuan tempurnya itu kalau istilah perang itu ada Kementerian Kesehatan, ada PT Pertamina, ada pemerintah daerah terutama yang menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan untuk para pemudik. Itu semua kita koordinasikan secara terpadu sehingga kita harapkan hasilnya betul-betul maksimal seperti yang tadi sudah ada evaluasi dari Pak Kakor Lantas. Dalam banyak hal insya Allah tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu, tetapi tentu saja penilaian itu bukan dari kami. Penilaian yang paling kita perhatikan adalah dari pengguna itu sendiri, seberapa dia telah merasakan manfaat dari pelayanan kita selama mudik ini. Itu Mbak Valencia. Baik Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, Pak Aan, memang kalau sejauh ini kita lihat bagus ya hasilnya dan evaluasinya, tapi dari data yang terakhir ada kurang lebih 600 ribuan kendaraan yang masih belum balik ke kawasan Jakarta. Tapi kita akan bahas nanti usai jeda. Masih bersama saya, tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini dengan Kakor Lantas Polri, ada Irjen Pol Aan Suhanan dan juga ada Menko PMK Muhadjir Effendi. Saya mau ke Pak Aan. Pak Aan, ini kalau data terakhir yang kami terima masih ada sekitar 600 ribuan kendaraan yang belum balik ke Jabodetabek dari 4 gerbang tol utama. Nah ini kira-kira kalau prediksi dari pihak kepolisian, apakah nanti akan ada kepadatan atau biasa-biasa saja mungkin 600 ribunya akan terpecah, Pak? Terakhir tadi pagi, Mbak Valencia, data di kita tinggal 28% yang belum kembali. Ini atau jumlahnya di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Ini masih 299.335 kendaraan yang belum kembali. Kalau kita lihat dari 4 gerbang tol utama, dari Merak, dari Selatan, Bogor, kemudian dari Bandung dan Trans Jawa, ini masih ada 475.556 kendaraan yang belum kembali. Ini tentu menjadi perhatian kita. Untuk itu kepolisian negara Republik Indonesia akan memperlakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk melayani masyarakat yang belum kembali. Kami prediksi nanti pada tanggal 17 hari ini, kemudian 18, 19 ini akan kembali, saya kira karena ada potongan tarif tol dari Jasa Marga. Kemudian terakhir pada
hari Sabtu dan Minggu ini juga kita siapkan personil maupun sarana prasarana yang kita siap untuk melayani masyarakat yang akan mudik nanti pada tanggal-tanggal tersebut. Ini tetap kita layani dengan mengadakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini derajatnya sama dengan kegiatan operasi kepolisian ARJD ini. Demikian, Mbak. Oke. Jadi kalau dari angka pagi ini sudah berkurang ya Pak ya, jadi kurang lebih sekitar 28% lagi sisanya. Pak Muhadjir, kalau kita lihat memang masih ada yang belum pulang ke Jabodetabek. Tapi kalau dari Menko PMK, apa yang jadi atensi khusus Pak Muhadjir terkait arus balik dan juga mudik tahun ini? Khususnya selain jalan tol ya Pak? Ya, Mbak Valencia, tadi yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas itu kan angka prediktor ya. Jadi diprediksi yang masih belum balik sekian, tetapi itu kan belum tidak termasuk di dalamnya juga termasuk yang kemarin ikut keluar restunya tidak bermaksud mudik. Ya memang dia perjalanan biasa saja yang mungkin dia juga sekarang sudah berada di Jakarta sekitarnya gitu, atau memang dia setelah itu dia tidak balik lagi ke sini jadi itu tidak tetapi memang kita tetap jaga-jaga seperti yang disebutkan Pak Kakor Lantas tadi. Kita harus mengantisipasi kemungkinan adanya gelombang tambahan mudik pada akhir-akhir hari-hari ini. Kemudian yang berkaitan dengan evaluasi yang sudah saya catat dan sudah saya komunikasikan dengan KL terkait, ada beberapa. Yang pertama yaitu akan rencana untuk mempercepat pembangunan kilometer 97 ke arah Jakarta Merak yang nanti tahun depan kalau sudah bisa dijadikan buffer zone, sehingga para pengendara yang akan menyeberang dari Merak itu tidak bisa langsung datang ke Pelabuhan Merak, ke Terminal Merak, tetapi ditahan dulu di kilometer 97 secara bertahap, secara bergelombang sesuai dengan kapasitas parkir dan kapal yang akan berangkat di Pelabuhan Merak. Di sana luasnya lumayan sekitar 10 hektar dan kemarin sudah saya diskusikan dengan Pak Menteri PUPR dan Pak Menteri PUPR sudah menyanggupi bahwa mulai tahun ini nanti akan sudah dimulai pembangunannya gitu ya, dan akan kita koordinasikan dengan pemerintah Provinsi Banten dan Wali Kota Cilegon dan juga kemudian juga dengan pihak ASDP, karena nanti kemungkinan pengeluarnya buffer zone itu adalah pihak ASDP. Kemudian yang kedua kita harapkan jalur tol yang sekarang masih berstatus fungsional itu tahun depan sudah status resmi sehingga sudah bisa digunakan secara lebih leluasa. Kemudian penambahan dermaga di Merak kemungkinan akan kita perbaiki atau kita revitalisasi fungsi dari beberapa dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Yang sekarang sudah digunakan itu adalah Siwandan, dan yang belum adalah dari Pelabuhan Indah Kiat, dermaga Indah Kiat, itu yang mungkin nanti akan dijadikan tambahan dermaga untuk mempermudah dan memperlancar proses penyeberangan terutama pada saat mudik. Kalau soal arus balik, insya Allah dermaga yang ada di tepi Sumatera itu sudah cukup, baik yang Bakauheni, apalagi sekarang ada penambahan dermaga Pelabuhan Panjang yang itu berada di Bandar Lampung, terletak di Bandar Lampung. Kemarin sudah kelihatan sangat efektif untuk dijadikan pelabuhan alternatif untuk mengangkut para arus mudik maupun arus balik dari arah Sumatera dan arah Jawa. Kemudian dari penyeberangan Ketapang Gilimanuk sebelah timur, sekarang ini juga sudah kita inisiasi untuk membangun pelabuhan alternatif di Situbondo, yaitu Pelabuhan Jangkar, dan sudah saya koordinasikan juga dengan Pak Menteri PUPR nanti untuk akses jalan ke masuk pelabuhan itu menjadi tanggung jawab dari Pak Menteri PUPR, sedangkan untuk perbaikan dan revitalisasi dermaga pelabuhan di Pelabuhan Jangkar itu dari Pak Gubernur Jawa Timur sudah menyanggupi. Itu beberapa langkah strategis yang setelah kita evaluasi bagian-bagian mana yang nanti akan kita perbaiki ke depan. Itu Mbak Valencia.
Oke, Pak Muhadjir, ada beberapa catatan dan juga komentar yang disampaikan oleh warganet, masyarakat, apalagi seputar penggunaan Pelabuhan Merak ini. Pak Muhadjir, kemarin kita menemukan ada beberapa pengemudi, jumlahnya belasan bahkan yang ditemukan pingsan pada saat antri di Pelabuhan Merak karena waktunya terlalu lama. Kemudian masalah pembelian tiket dan jam penyeberangan juga jadi masalah. Evaluasinya untuk tahun depan apa, Pak Muhadjir? Betul, jadi salah satu, ini sebetulnya penyeberang secara umum sudah sangat disiplin ya. Terutama saya harus mengucapkan terima kasih, terutama para penyeberang bersepeda motor, itu sangat disiplin dengan kondisi yang sangat, pelayanan fasilitas yang sangat terbatas, mereka tidak melakukan komplain dan seterusnya. Tetapi itu bukan berarti kita kemudian akan tidak memberikan perhatian kepada mereka. Yang salah satu yang kalau saya boleh mengkritik itu adalah kekurang disiplinannya para penyeberang untuk memiliki tiket jauh sebelum mereka menyeberang. Kemudian mereka berspekulasi datang tanpa tiket, terprovokasi oleh di medsos katanya kalau tanpa tiket pun akhirnya juga bisa menyeberang. Tapi itu tentu saja sangat-sangat mengganggu dalam penanganannya. Kemudian juga ada yang belum waktunya untuk nyebrang sudah datang duluan dan kemudian memaksakan diri untuk minta dilayani. Ini saya kira soal kesadaran, soal perubahan perilaku harus lebih baik harus dilakukan oleh para penyeberang tahun depan. Tetapi tadi itu nanti dari arah Merak akan kita dengan buffer zone kilometer 97, insya Allah beberapa masalah itu akan bisa diatasi, terutama untuk memastikan bahwa tidak boleh ada satupun orang yang tidak bertiket bisa datang ke Pelabuhan Merak. Sudah kita cegat di kilometer 97 dan kita tahan, harus menunggu sesuai dengan jadwalnya, sesuai waktunya gitu. Dengan demikian maka tahun depan insya Allah akan bisa lebih tertib untuk soal penyeberangan. Mengenai soal arus balik arus mudik dari arah timur, Pak Kakor Lantas tadi sudah menjelaskan, beliau sangat luar biasa kerjanya seluruh jajaran dan saya mengucapkan terima kasih. Kita bisa betul-betul tahun ini bisa lebih harmonis dalam, walaupun sebelumnya juga sangat harmonis, tapi kita bisa tetap menjaga harmonisasi, orkestrasi, dan koordinasi di lapangan, baik dengan Kakor Lantas, dengan Kementerian Perhubungan, dengan pemerintah provinsi kabupaten kota, kemudian kepada operator jalan tol, terutama Jasa Marga, dan juga ASDP, KSOP, di penyeberangan, semua kita saya kokoyoh dalam istilah Jawa itu. Kita kompak dan betul-betul membangun kerjasama yang sangat intens ya. Bahwa di situ ada tarik menarik, ada diskusi, ada konflik, biasalah itu. Itu normal dan itu ya Pak Muhadjir ya. Sama sekali dengan kerja kita. Itu Mbak Felicia. Nah, kalau Pak Aan, kalau catatan dari Korlantas Polri bagaimana untuk di kawasan sekitar Pelabuhan Merak pada saat lalu lintasnya dan juga yang baru kembali dari Sumatera kembali ke Pulau Jawa, bagaimana catatan dari Korlantas, Pak? Baik, jadi ini tadi orkestrasi kita seluruh kepentingan ini sangat baik sekali, termasuk penanganan penyeberangan. Jadi evaluasi dari arus mudik kemarin memang ada beberapa antrian yang harus kita lakukan, delay sistem yang harus kita berlakukan. Ini semua bisa terselesaikan ya setelah Pak Menteri Perhubungan, kemudian dari ASDP, ini evaluasi kegiatan arus mudik pada saat arus mudik di penyeberangan. Hari-hari berikutnya ini luar biasa, kita bisa mempercepat pelayanan di Pelabuhan Merak, kemudian kembali dari Sumatera juga, alhamdulillah. Selama arus balik ini hanya satu kali kita memberlakukan delaying system mengarah ke Bakahuni. Ini artinya pengelolaan pelabuhan di Bakahuni ini sangat luar biasa, cukup baik sekali. Kita hanya satu kali melakukan delaying system ini pada tanggal 15 pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 20 sampai dengan pukul 22.00 yang ada di tol, di 3 rest area maupun yang ada di arteri. Di beberapa tempat, ada 4 tempat di arteri yang kita jadikan delaying system. Jadi secara keseluruhan Mbak Valencia, untuk pengelolaan pelabuhan, penyeberangan terutama di Merak dan Bakahuni, ini sebenarnya sudah cukup baik. Namun karena volume arus lalu lintas yang cukup tinggi pada saat arus mudik dari Jawa ke Sumatera,
Ini harus Baik. melakukan beberapa strategi yang memang pahit, tapi harus kita lakukan. Saya kira Baik, itu. jadi secara keseluruhan sudah baik kalau di kawasan Pelabuhan Merak, tapi karena memang volumenya terlalu banyak, makanya menjadi seperti ini. Pak Aan, Pak Muhadjir, saya masih akan bahas lagi nanti soal kecelakaan pada saat kontraflow dilakukan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan Kakor Lantas Polri dan juga ada Menko PMK. Saya akan ke Pak Aan terlebih dahulu. Pak Aan, kalau kita lihat ini kan pada saat ada kecelakaan di KM 58 itu terjadi pada saat kontraflow dilakukan. Evaluasinya apa Pak? Apakah ini ada pengaruhnya karena pada saat itu kontraflow kemudian terjadi kecelakaan yang jenisnya seperti itu, Pak Aan? Jadi yang pertama, kami merasa prihatin ya atas kejadian kilometer 58 600. Tentu ini menjadi evaluasi kita bersama, terutama kita ya dalam penerapan kontraflow. Namun hasil dari penyelidikan yang kita lakukan ya, ini untuk penyebab kecelakaan ini adalah human error. Itu yang pertama. Kemudian dari kejadian tersebut kami mengadakan evaluasi rapat bersama dengan stakeholder, terutama dengan PT Jasa Marga, untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk menguatkan jaminan keselamatan di kontraflow. Ada beberapa yang kita lakukan dan sudah diterapkan pada saat arus balik kemarin, Pak Valencia. Yang pertama, kita menyiapkan kendaraan safety car. Jadi setiap 30 menit pemudik yang melalui kontraflow kita kawal. Ini maksudnya untuk memelihara kecepatan daripada para pemudik di kontraflow. Jadi kita maksimal ada 60 km per jam. Kemudian yang kedua, untuk pembatas atau barier yang semula pun ini 30 meter setiap antara pun satu dan pun berikutnya, kita rapatkan menjadi 10 meter. Setiap 10 meter kita kasih pun. Kemudian setiap 2,5 kilometer kita berikan barier yang rapat. Ini untuk memberikan efek deteren ya. Kemudian dari pun tersebut, barier tersebut kita pasang reflektor di kedua bagian. Kalau waktu saat arus mudik ini hanya satu bagian reflektor, ini pada saat arus balik kita perbaiki setiap bagian kanan maupun kiri kita pasang reflektor. Baik. Kemudian yang berikutnya kita juga mensiagakan personil setiap 10 kilo itu ada personil dari kita dari lalu lintas memberikan isyarat-isyarat ya. Isyarat-isyarat untuk memperlambat laju kendaraan di kontraflow ini. Kemudian berikutnya kita juga ya. Jadi walaupun ini kecelakaan dikatakan karena faktor human error, tapi sudah banyak evaluasi yang dilakukan dan diterapkan di arus balik begitu ya Pak. Karena keterbatasan durasi, saya mau ke Pak Muhadjir sebentar. Pak Muhadjir, ada satu lagi catatan terkait dengan banyaknya jumlah pemotor yang melakukan mudik kali ini. Dan padahal sudah ada mudik gratis. Ini nanti tindak lanjutnya bagaimana Pak supaya mengurangi jumlah pemotor? Untuk itu kan sudah kita lakukan himbauan yang sangat gencar ya dari semua pihak. Kemudian juga sudah kita siapkan fasilitas baik dari Polri, Kementerian Perhubungan, BUMN, kemudian juga perusahaan-perusahaan swasta kita himbau untuk menyiapkan mudik gratis itu. Tetapi mungkin karena memang volume yang akan mudik yang berkendaraan roda 2 itu sangat tinggi, maka fasilitas itu belum mencukupi. Kemudian juga termasuk kesadaran warga untuk mudik dengan gratis itu. Tetapi ada satu yang kemarin sudah saya diskusikan juga dengan Pak Kakor Lantas, dengan Pak Kapolri juga, yaitu perlunya adanya satu pendaftaran mudik gratis terintegrasi. Karena ada kecenderungan satu orang mau mudik tapi daftarnya di 3 sampai 4 tempat. Sehingga ketika mau berangkat itu banyak fasilitas kendaraan yang kosong, karena ternyata orangnya sudah berangkat duluan dengan kendaraan yang fasilitas mudik gratis yang lain. Karena itu nanti kalau ini sudah ada aplikasi, sudah ada platform terintegrasi, maka tidak bisa ada satu orang yang mau mudik gratis tapi sudah daftar di beberapa tempat.
Nah ini mudah-mudahan ini kan jadi agenda kita untuk menangani bagaimana supaya mudik gratis ini bisa menjadi salah satu pilihan utama dari mereka yang akan mudik yang beroda dua. Kemudian yang kedua memang volume naik yang berangkat dengan roda dua ini tinggi, tetapi alhamdulillah tingkat kedisiplinannya relatif tertata. Mungkin Pak Kakor Lantas lebih tahu juga yang berdasarkan laporan kepada saya itu jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara roda dua itu mengalami penurunan yang sangat tajam untuk tahun ini. Karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengendara roda dua atas kedisiplinannya itu. Jadi secara keseluruhan baik dari Pak Aan dan juga dari Pak Muhajir, arus mudik dan arus balik ini sudah berlangsung dengan aman, lancar. Secara keseluruhan adalah baik pelaksanaannya dan sudah ada beberapa catatan dan evaluasi untuk tahun depan. Terima kasih Menko PMK Muhajir Effendi, terima kasih Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.